Di video sebelumnya, aku udah ngejelasin tentang cerita perjalanan keberangkatan aku dan keluarga ke Mekah menggunakan Oman Air dan pengalaman saat imigrasi. Di video ini, aku bakal share tentang pengalaman menginap di Hotel Emaar Al Khalil Makkah, cara naik Makabas ke Masjid Aisyah Tanim untuk ambil mikot, dan ke Pasar Kakiyah, yaitu tempat belanja murah, serta apa aja yang kita makan di Makkah tanpa paket makan dari hotel. Setelah flight yang panjang, kita sampai juga di Hotel Emaar Al Khalil. Lokasinya di Jalan Ibrahim Al Khalil. Daerah ini lebih dikenal dengan sebutan Misfalah. Lokasinya ini sangat strategis, banyak yang jual makanan 24 jam, dekat dengan Lulus Walayan. Kalau di Indo tuh kayak super Indonya lah. Jarak ke Masjidil Haram juga tidak jauh, sekitar sekilo. Terus kalau jalan kaki santai sekitar 15 menit. Ini termasuknya deket ya guys kalau di sini. Sesampainya di hotel, kita check in, tinggal nunjukin bukti bookingan kita dari OTA dan juga paspor. Setelah dapat kunci kamar, kita langsung menuju kamar. Kita beberes sebentar dan gak lama itu azan subuh. Kita keluar hotel untuk sholat subuh. Setelah sholat subuh, kita cari sarapan. Oh iya, kita sama sekali nggak ambil paket makan di hotel karena mau explore makanan di sini. Makanan pertama kita adalah ayam goreng, terus dapat hoops atau roti gandum. Setelah sarapan, kita nyelesain rangkaian ibadah umroh. Kemarin setelah umroh kita pada ambruk karena jet lag dan tiba-tiba tuh kita semua pada flu dan demam. Mungkin karena perbedaan suhu. Juga di sini banyak banget proyek pembangunan jadi debu pol. Ya udah deh, tepar aja udah. Setelah istirahat, ini alhamdulillah udah lumayan enakan. Dan kebetulan hari kedua ini adalah hari Jumat. Jadi kita mau berangkat Jumatan. Siang ini bener-bener panas banget. Jadi kita ngadem sekalian cari es kopi. Dan kita ke basementnya Zamzam Tower. Kita pesen di Brew 92. Selesai ngopi, kita keluar buat sholat asar. Terus setelah sholat asar, kita balik ke hotel. Bisa dilihat ini adalah umroh saat musim dingin, sangat-sangat ramai. Di sepanjang jalan pulang ke hotel banyak banget yang ngasih air gratis. Ini air mineral botol gitu, kita boleh ngambil. Hari kedua dan ketiga di Makkah ini kita cuma slow living, hotel, terus sholat di Masjidil Haram, cari makan, udah gitu-gitu aja. Baru kemudian the next day kita bakal umroh kedua. Setelah sholat subuh, nggak perlu baca semuanya, udah tahu lah ya. mau kemana kita? Cari makan. Ini adalah penampakan kita setiap balik ke hotel membawa gembolan makanan karena kita makannya di dalam hotel. Nanti aku bakalan share apa aja yang kita biasanya makan dan gimana kita paymentnya. Tiba-tiba udah hari keempat aja
hari ini kita bakalan umroh kedua. Umroh kedua ini kita badal umroh untuk eyang-eyang yang sudah berpulang. Nah, untuk ambil mikot yang terdekat adalah Masjid Aisyah Tanim. Untuk ke sana tuh ada beberapa cara, bisa naik taksi atau makabes. Kita memutuskan untuk pilih menggunakan Transum. Selain karena pengen nyobain, juga harganya tuh jauh banget. Kalau kita naik Uber atau Karim, setelah aku cek, PP itu sekitar 70 SAR. Kalau naik makabes itu 4 SAR udah PP per orang. Jadi kalau dikali 6 jauh lebih murah. Kak, tapi kan kalau naik makabes jauh lebih lama dan muter-muter. Gak apa-apa, itu adalah alasan kita naik makabes. Kalian mau city tour biar tahu gimana sih di sini jalan-jalannya, pemandangannya. Terus kayak yang emang dikejar apa sih kita benar-benar santai banget di umroh mandiri ini. Kita bisa menyesuaikan waktu kita walaupun ada tantangan buat mengontrol budget. Kalau mau yang murah ya pinter-pinter aja nih buat cari opsi yang lebih murah. Kayak ini sekarang aku naik makabes. Cara beli tiket makabes adalah dengan download aplikasi makabes, terus bikin akun pakai email. Nanti kita cari titik bus stop yang kita mau tuju. Ini juga bisa dicek di Google Maps. Jadi kita bisa tahu kita harus naik bus nomor berapa. Setelah itu beli tiketnya. Kalau kita beli tiket di aplikasi itu valid 1,5 jam. Jadi kalau kita PP ambil mikot nggak sampai 1,5 jam, cukup bayar 1 kali aja. Untuk paymentnya itu bisa pakai kartu debit. Terus aku coba pakai debit BCA Ekspresi, gagal. Tapi alhamdulillah aku pakai BTN berhasil. Setelah berhasil, nanti tiketnya itu muncul di aplikasi, juga dikirim di email kita. Kayak gini nih tiketnya. Tinggal scan aja barcode-nya ke mesin yang di samping supir itu. Info ini valid banget karena aku dapat langsung dari Mas Gali yang Masya Allah tabarakallah ketemu sama supir orang Indonesia. Terima kasih Mas Gali bantuannya. Ini kita transit buat naik next bus yang ke arah Masjid Aisyah Tanim. Informasinya tuh udah jelas banget. Ya kayak kita naik TJ aja di Jakarta, kayak naik bus-bus pada umumnya di kota-kota kayak Semarang gitu. Selesai ambil mikot, kita ke bus stop lagi. Di sini skill Google Map sangat dibutuhkan karena jangan sampai salah lihat arah. Kita langsung mau umroh. Jadi tujuan kita ke bus stop yang dekat Hotel Anjum. Kenapa? Karena rutenya itu lebih cepat daripada kita balik lagi ke Ibrahim Al Khalil. Ya untuk yang di Masjid Aisyah tuh bisa juga. Tapi putar ke sana dulu. Yo, makanya mau kan satu bus sana. Apa ya? Namanya juga Nggak tahu. romantis. Pasti banyak lika-likunya ya Mas ya? Iya.
terik sekali. Padahal musim dingin, gimana kalau musim panas? Ayolah, kita orang Semarang, kita kuat sama panas kayak gini. Alhamdulillah umroh kedua selesai, terus kita cari makan dan balik ke hotel. Di video sebelumnya aku udah cerita kalau koper bagasi kita hilang. Karena baju kita habis, kita memutuskan buat beli di Pasar Kakiyah. Ini adalah pasar yang terkenal murah. Since kita juga bakal beli beberapa gamis buat oleh-oleh. Oh iya, kita kesini naik makabus lagi ya guys. Sumpah nggak usah takut terkendala bahasa. Mereka jago-jago banget bahasa Indo, bahkan tawar-menawar juga bisa. Denger nih. Setelah kita balik hotel, kalian tahu apa? Tiba-tiba ada yang ngehubungin kita dari nomor yang ada di koper bagasi kita. Kopernya ketemu. Udah pasrah, bagasi yang hilang 3 koper ini ketemu. Siap perjalanan pasti ada masalah, jemput bagasi kita yang hilang. Mantap sekali. Hilang 5 hari. Ketemu ternyata dibawa jamaah lain. Bawa sampai Madinah dulu padahal kita dari Mekah. Datang-datang rusak. Tetap chill guys, walaupun koper hilang 5 hari dan pecah. Tapi Masya Allah, Allah baik banget. Koper kita kembali di waktu yang pas. Gak bisa bayangin gimana repotnya kalau koper kita ketemu di Makkah sedangkan kita udah pindah ke Madinah. Sebenarnya udah pasrah juga sih kalau koper kita nggak ketemu, tapi Alhamdulillah masih rezeki. Kita mau berangkat sholat maghrib. Ini adalah penampakan hotel kita selama di Mekah. Hotel Emaar Al Khalil. Kita pilih yang triple. Terus di sini pertama ada lemari. Nih lemarinya ada hangarnya lumayan banyak. Sekitar 1 2 3 4 5 6 6. Jadi per orang dapat 2. Terus di sini nah di sini ada brankas, terus ini lumayan, terus ada kulkas,
Di situ ada kaca, terus ada kabinet, ini ada TV. Nah, ini yang pertama, ini aslinya tuh harusnya ya ini tuh pisah antara ini sama ini. Cuman sama penghuni sebelumnya, sebelum aku itu udah digabungin dan sama pihak hotel nggak dibalikin lagi. Di sini ada laci. Ini ada space lumayan. Terus ini ada kettle dan gelas. Anehnya ini kan kasurnya triple ya, cuman dapat gelasnya cuma 2. Terus ini sama kayak yang tadi. Terus ini kamar mandinya. Dapat handuk, maaf berantakan karena udah kita mau check out. WC-nya ada jet showernya. Terus ini showernya ada pembatasnya. Nih, terus ada hair dryer. Tapi kan hair dryernya kaki 3 ya. Di sininya colokannya 2. Jadi harus bawa adaptor. Ini nggak pernah aku pakai sih. Ini tempat handuk. Terus di situ kemarin kita nyuci, bisa ditaruh di situ pakai hanger. Di situ juga bisa. Terus aku bawa tambahan ada suaramu sikat gigi. Ada kamar Emar Al Khalil. Loh, green tea-mu? Oh iya. Itu ini kartunya. Oh iya. This is our baggage. Kalau yang 2 dibawa apa? Sebenarnya alasan aku pilih hotel ini tuh karena ada dapurnya, tapi ternyata nggak bisa dipakai alias rusak kompornya. Next, bahas makanan selama di Makkah. Aku ngerasa pilihan makanan di sini nggak banyak ya. Biasanya kita beli ayam goreng Arab gitu, kayak yang terkenal contohnya Al Baik. Kita lumayan banyak explore, rata-rata harganya 20 SAR. Dapat 4 potong ayam, kentang, garlic sauce, tomato sauce. Dapat juga kalau nggak burger bun itu ya roti gandum. Kita juga bisa beli shawarma. Harganya lumayan terjangkau. Kalau yang isi sayur itu 5 SAR, ada telurnya, yang isi ada dagingnya, atau yang ayam itu sekitar 7-8 SAR. Ternyata aku doyan banget sama roti gandum itu. Kalau dari paket ayam, paling kan cuma dapat 2-3 lembar. Biar menghemat, teksnya adalah beli roti gandum itu 1 pack di Lulu Swalayan. Sekaligus beli telur dan Indomie atau mungkin lauk-lauk lain. Dan aku kaget banget, ternyata harganya itu murah banget. 10 lembar itu sekitar 3 SAR, bahkan ada yang lebih murah. Ini bisa jadi hack memenuhi kebutuhan karbo yang hemat. Oh ya, aku bawa abon juga dari Indonesia kan. Si roti gandum itu terus dikasih abon tuh udah enak banget. Terus pakein saus, udah best. Terus kalau mau makan nasi, pilihan yang murah itu di resto-resto Bangladesh. 20 SAR itu udah dapat nasi, porsinya tuh sangat-sangat besar sama lauk. Selama di sini untuk payment makanan, swalayan, kita selalu pakai debit ya. Bahkan kita cuma pakai cash itu waktu di kaki ya. Walaupun sebenarnya nggak perlu juga, cuman kan jaga-jaga ya, takutnya di pasar. Oh ya, orang di sana tuh biasanya debit cuma di tap gitu kan. Sedangkan BCA Ekspresiku tuh nggak bisa. Jadi dia harus di-insert. Nah, tapi kalau yang BTN bisa tuh. Jadi nanti kalau kalian ada kendala nggak bisa nge-tap itu debit, bilang aja please insert gitu. Thank you udah nonton video ini. Insya Allah next video aku bakal ceritain perjalanan ke Madinah dengan menggunakan kereta cepat Haramain atau HHR ke Masjid Quba yang cantik banget waktu malam, dan juga pengalaman nginep di MRL Madinah. Masjid Nabawi langsung, Masya Allah dekat.